Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera bagi kalian dimanapun berada. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan PowerPoint dan makalah ilmu Al-Quran yang berjudul Tafsir Ta'wil Terjemah Al-Quran. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kami hormati seluruh jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, lebih khususnya Kiai Zuhri Zaini BA. Yang kami hormati Bapak Rektor Unuja Kiai Abdul Hamid Wahid MAG beserta warek-wareknya. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Haji Hasan Baharun MPD. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Hukum Keluarga Mushafi SHI. Yang kami hormat dosen pengampu mata kuliah ilmu Al-Quran yakni Bapak Sofyan Saiful Rizal SSYMH. Dan tidak lupa juga teman-teman dimanapun berada yang kami banggakan. Saya Ahmad Ainun Najib, mahasiswa Universitas Nurul Jadid jurusan Hukum Keluarga. Di sini saya perwakilan kelompok 13. Saya akan mempresentasikan kepada kalian untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu Al-Quran yang diampu oleh Bapak Sofyan Saiful Rizal SSYMH dengan judul Tafsir Ta'wil Terjemahan Ilmu Al-Quran. Sebelum saya berpresentasi, saya ingin membagi makalah. Apa itu makalah? Makalah adalah kata-kata yang berbahasa Arab. Dengan kalam manjadah wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Maka dari itu kalian yang lagi belajar, kalian yang sedang bekerja ataupun melakukan aktivitas yang lain, bersungguh-sungguhlah, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bersungguh-sungguhlah kalian, semangat. So, langsung saja kepada materi. Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, dalam ayat dan surat yang sama diinformasikan juga bahwa Al-Quran sekaligus menjadi penjelasan bayinat dari petunjuk tersebut, sehingga kemudian mampu menjadi pembeda furqan antara yang baik dan yang buruk. Disinilah manusia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Manusia akan mengerjakan yang baik dan akan meninggalkan yang buruk atas dasar pertimbangannya terhadap petunjuk Al-Quran tersebut. Nah, rumusan masalah PPT ini, yang pertama, apa pengertian tafsir? Yang kedua, apa pengertian takwil? Dan yang terakhir, apa pengertian terjemah? Lanjut memasuki slide yang kedua. Pengertian tafsir. Secara bahasa, kata tafsir mengikuti pola taf'il, berasal dari kata al-fasir, yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata al-tafsir dan al-fasr mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap sesuatu yang tertutup. Dalam lisan al-Arab dinyatakan bahwa kata al-fasr berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata al-tafsir berarti menyingkapkan maksud sesuatu lafaz yang muskil. Pelik di sini diartikan sesuatu yang jarang ada, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak terbiasa. Adapun tafsir menurut pengertian istilah yaitu
ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Oke, lanjut yang slide ketiga. Macam-macam tafsir. Di sini saya menulis yang pertama tafsir bil matsur, dan yang kedua tafsir bil ar-ra'yi. Tafsir bil matsur. Tafsir bil matsur ini adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersumber dari nas-nas, baik nas Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, pendapat akwal sahabat, ataupun perkataan tabi'in. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan tafsir bi al-matsur ini cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Nas memiliki petunjuk yang tegas sebagai makna yang dimaksudkan, atau suatu lafaz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain tanpa ada faktor lain. Selanjutnya, tafsir bil ar-ra'yi. Tafsir bil ar-ra'yi yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas, pikiran, dan pengetahuan empiris. Tafsir jenis ini mengandalkan kemampuan ijtihad seseorang mufasir dan tidak berdasarkan pada kehadiran riwayat-riwayat. Di samping aspek itu, mufasir dituntut untuk memiliki kemampuan tata bahasa, retorika, etimologi, dan pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wahyu, dan aspek lainnya menjadi pertimbangan para mufasir untuk menafsirkan. Selanjutnya, pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata awal yang berarti al-marja, yang berarti tempat kembali. Awwala yu'awwilu ta'wilan. Nah, kata takwil mengambil masdarnya awwala yu'awwilu ta'wilan. Takwil memiliki beberapa macam. Yang pertama, takwil kalam. Takwil kalam ini ialah mengembalikan kepada makna hakikinya yang merupakan esensi sebenarnya dari yang dimaksud si pembicara. Yang kedua, takwil al-amr. Takwil al-amr ialah esensi perbuatan yang diperintahkan. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah membaca dalam ruku' dan wujudnya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam hal ini ia menakwilkan melaksanakan perintah Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima tobat. Dan adapun takwil al-ikhbar ini adalah esensi dari apa yang diberitakan itu sendiri yang benar-benar terjadi. Seperti Allah menjelaskan bahwa dia menjelaskan kitab dan mereka tidak menunggu-nunggu kecuali takwilnya, yaitu datangnya apa yang diberitakan Al-Quran akan terjadi, seperti hari kiamat, tanda-tandanya, dan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Menuju ke slide yang ke-6, syarat-syarat takwil. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat takwil ada 4, yaitu yang pertama, lafal yang ditakwil harus muhtamil, mempunyai kemungkinan arti lain, walaupun arti itu jauh dari arti yang sebenarnya, asalkan bukan arti yang gharib. Gharib itu asing.
Nah, yang kedua, takwil harus didasarkan pada dalil atau indikasi yang sah dan dalil tersebut harus lebih kuat daripada makna lahiriah lafal. Yang ketiga, takwil tersebut harus termasuk salah satu makna yang dikandung oleh lafal yang dipalingkan maknanya. Yang nomor 4, orang yang menakwil adalah orang yang mempunyai otoritas dan kompetensi untuk itu sehingga dalam melakukan takwil sesuai dengan ketetapan bahasa atau kebiasaan syara. Lanjut ke slide ketujuh, pengertian terjemah. Nah, terjemah ini memiliki 4 pengertian. Yang pertama, menyampaikan pembicaraan kalam kepada orang yang belum mengetahuinya. Yang kedua, menafsirkan pembicaraan kalam dengan menggunakan bahasa aslinya. Dengan pengertian terjemah semacam ini, maka gelar Ibnu Abbas sebagai terjemahan Al-Quran dapat dipahami. Ketiga, menafsirkan pembicaraan kalam dengan bahasa lain yang bukan bahasa aslinya. Dalam lisan Al-Arab dan kamus dikatakan bahwa terjemahan ialah mufasil kalam, jadi menerjemahkan suatu kalimat berarti menafsirkannya dengan bahasa lain. Demikian menurut Al-Juhairi dalam tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir terjemah difungsikan dalam arti menerangkan secara mutlak. Yang keempat, pemindahan pembicaraan kalam dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Lanjut ke slide ke-8, macam-macam terjemah. Adapun macam-macam terjemah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama terjemah harfiah dan yang kedua terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemah harfiah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain yang susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemah dengan syarat tertib bahasanya. Terus yang kedua, terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemah tafsiriyah atau maknawiyah ini menjelaskan maksud kalimat pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Lanjut yang ke slide ke-9, syarat dalam menerjemahkan. Di sini saya menulis 4. Yang pertama, penerjemah benar-benar mengetahui dan menghayati kedudukan dan aspek-aspek kedua bahasa, yaitu bahasa asal dan bahasa terjemah. Yang kedua, penerjemah mengetahui pola kalimat dan ciri khas kedua bahasa. Yang ketiga, bahasa terjemah memenuhi semua makna dan maksud yang ada bahasa asal. Yang nomor 4 atau yang terakhir, bahasa pertama tidak boleh melekat pada bahasa terjemah lagi. Terjemah harus benar-benar memindahkan makna bahasa pertama ke dalam bahasa terjemah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir, takwil, dan terjemah sama-sama menerangkan makna ayat Al-Quran serta menjadi sarana yang dilakukan agar memahami Al-Quran. Adapun secara garis besar pengertian dari ketiganya adalah yang pertama, tafsir. Tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut, yang seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayatnya. Terus yang kedua, takwil. Takwil mengalihkan lafal ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajah kepada arti yang lain yang samar. Terus yang ketiga, terjemah. Terjemah hanya mengubah kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa mengubah kandungannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan,
Kami mohon maaf tanpa sebatas-batasnya. Karena innallaha mahallul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia ini tempatnya salah dan lupa. Mungkin dari teman-teman ada yang merasa kebingungan atau kurang memahami atas penjelasannya saya, bisa ditanyakan di bawah kolom komentar ini. Kami sebagai penyaji dan membawa acara mengundurkan diri. Semoga bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.